Berbicara tentang peran ayah dalam keluarga adalah peran yang sangat sentral, peran yang sangat besar. Dalam bahasa Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika menjadi suami, dia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Apalagi ketika menjadi ayah, ia bertanggung jawab atas seluruh yang dipimpinnya. Ada istrinya dan ada anak-anaknya. Dan seorang ayah memang memikul tanggung jawab dua. Tanggung jawab secara nafkah, yaitu lahiriah, memenuhi kebutuhan keluarganya, anaknya secara materi, untuk kesehatan, untuk pendidikan, atau untuk kebutuhan yang lain. Namun ada tanggung jawab yang bernama tanggung jawab moral, tanggung jawab ruhiyah, tanggung jawab kerohaniyah. Al-Quran selalu menyebut dialog antara ayah dengan anak. Ada ayah yang bernama Ibrahim berdialog dengan putranya Ismail alaihissalam. Demikian juga ada Luqman. Luqman juga berdialog dengan putranya, memberikan pesan dan wasiat kepada putranya. Ini menunjukkan, kata para ulama tafsir, bahwa sesungguhnya antara ayah dan anak adalah hubungan yang sangat dekat. Hubungannya adalah hubungan sebagai ayah yang ia memastikan kebaikan anak-anaknya. Bahkan insya Allah ayah akan menjadi cermin bagi anaknya. Ayahnya baik, ayahnya menunjukkan kebaikan, maka insya Allah anaknya pula akan menjaga kebaikannya. Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, tidak hanya anak itu berbakti kepada ibunya, meskipun ibu mendapatkan bakti 3 kali menurut sabda Nabi, tapi pada akhir hadisnya juga Nabi mengingatkan anak berbakti kepada ayahnya. Kenapa disebutkan ayah? Karena tanggung jawab dan karena perannya. Demikian juga ayah memberikan yang terbaik untuk anaknya, sehingga imbalannya adalah ia wajib dibakti oleh anak-anaknya. Tidak mungkin seorang ayah mengabaikan tanggung jawabnya kepada anaknya, dan ini menjadi konsekuensi. Kalau ayahnya baik, menjalankannya dengan sebaik-baiknya, pahala baginya. Namun kalau ia tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya, maka Allah juga akan meminta pertanggungan jawab. Keteladanan yang sempurna adalah pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai ayah, bagaimana mencontohkan sangat lembut kepada anak-anaknya. Nabi melarang kita untuk pilih kasih kepada anak-anak kita. Misalnya yang satu diberi lebih banyak dari yang lain, yang satu diberikan perhatian lebih besar dari yang lainnya, karena akan menimbulkan kecemburuan kepada anak-anak. Sebagaimana ada kisah Nabi Yakub sebagai ayah dengan putra-putranya, di antara putranya Nabi Yusuf. Kenapa abang-abang dari Nabi Yusuf menginginkan keburukan kepada Yusuf? Alasannya sebagaimana disebutkan di surat Yusuf, bahwa ayah lebih cinta, lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Padahal itu adalah dugaan yang salah. Ayahnya bukan lebih sayang kepada Yusuf, tapi menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang anak yang soleh, yang mampu membahagiakan, menyenangkan orang tuanya, dalam hal ini ayahnya. Karenanya Nabi mengingatkan, berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Nabi pula kerap memeluk, mencium, bahkan menggendong anak-anak, karena anak-anak adalah betul-betul bagian dari diri kita, bagian dari diri ayah ini, tidak bisa dipisahkan. Meskipun anak kita bahkan dirawat oleh ayah angkatnya, tetap saja nasabnya adalah kepada ayah kandungnya. Dengan demikian, betapa besar peran seorang ayah, bagaimana ia mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan yang terbaik, menyiapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan Nabi juga mencontohkan bagaimana beliau selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ada kebutuhan secara psikologis, kebutuhan yang bernama kebutuhan jasmaniyah, tapi ada kebutuhan ruhaniyah, ada pula kebutuhan pertemanan, kebutuhan permainan. Waktu-waktunya disiapkan. Tidak hanya anak diperintah terus untuk beribadah saja, tapi anak juga dipersilakan untuk meningkatkan kapasitas sosialnya, bergaul, berteman. Ayah memantau dan memperhatikan. Demikian juga seorang ayah memastikan
bahwa teman dari anak-anaknya adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Karena pengaruh dari pertemanan juga sangat besar. Untuk itu Nabi senantiasa membawa anak-anak ke tempat orang tua, ke tempat majelisnya para pembesar sahabat, dalam rangka mengingatkan anak-anak tentang lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh. Anak yang tumbuh di lingkungan yang baik, di lingkungan yang soleh, insya Allah akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita berharap insya Allah dengan meneladani Nabi dalam mengawasi, dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita pula mendapatkan syafaat dari baginda. Amin ya rabbal alamin.